Hai. Hai, Hai. Perkenalkan, nama saya Rafika Boniswara Jati. perkenalkan, nama saya Satria Firdaus. Perkenalkan, nama saya Fatin Fauzan Abrar. Nama saya Aziz Zaki Prasetyo. Nama saya Dendi Satria. Nama saya Raga Iman Darmawan. Oke teman-teman, dalam video ini kita akan menjelaskan tentang hak guna usaha. Sebelum masuk ke materi lebih lanjut, saya akan menjelaskan pengertian tentang hak guna usaha. Menurut pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dimiliki oleh pemerintah secara langsung dalam waktu tertentu untuk kepentingan usaha. Kepentingan usaha tersebut bisa berupa pertanian, perikanan, atau peternakan. Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar dengan ketentuan jika luasnya 25 hektar atau lebih, maka harus menggunakan investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan karakteristik HGU. Jadi siapa saja yang dapat memiliki HGU? Menurut pasal 30 UPA, pihak-pihak yang dapat memiliki HGU yang pertama WNI, yang kedua badan hukum yang didirikan dengan dasar hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Orang atau badan hukum yang memiliki HGU namun tidak memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 1 pasal 30 UPA wajib untuk mengalihkan atau melepas HGU-nya dalam jangka waktu 1 tahun. Jika dalam jangka waktu tersebut HGU tersebut tidak dialihkan atau dilepas, maka HGU tersebut akan hapus karena hukum. Dengan catatan, hak-hak pihak lain akan diindahkan berdasarkan ketentuan yang didapatkan peraturan pemerintah. Nah, jadi tanah apa saja yang bisa dijadikan sebagai objek HGU? HGU sendiri hanya bisa diberikan di atas tanah negara. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua tanah negara bisa dijadikan sebagai objek HGU. Beberapa pengecualiannya yaitu yang pertama, tanah perkampungan rakyat, yang kedua, tanah yang diusahakan oleh rakyat secara menetap, dan yang ketiga, tanah yang diperlukan oleh pemerintah. Selanjutnya aku akan menjelaskan terkait jangka waktu hak guna usaha. Menurut pasal 29 Undang-Undang Pokok Agraria, ayat 1 menyatakan bahwa jangka waktu hak guna usaha diberikan waktu paling lama 25 tahun. Ayat keduanya, untuk perusahaan yang memerlukan waktu paling lama, yaitu jangka waktu yang dapat diberikan adalah 35 tahun. Ayat ketiga, atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya, jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dapat diperpanjang hingga waktu paling lama 25 tahun. Yang pertama saya akan membahas tentang kewajiban pemegang hak guna usaha, yaitu 1. Membayar uang pemasukan kepada negara. Pemegang HGU wajib memberikan sejumlah pembayaran kepada negara sebagai bentuk kontribusi atas hak yang telah diberikan. Yang kedua yaitu mengusahakan sendiri tanah HGU sesuai dengan peruntukannya. Tanah yang diberikan harus dikelola secara langsung oleh pemegang hak, bukan dibiarkan terbengkalai atau dialihkan secara tidak sah. Yang ketiga yaitu membangun dan memelihara sarana serta prasarana. Pemegang HGU ini bertanggung jawab menyediakan dan merawat fasilitas pendukung seperti jalan, usaha, saluran air, fasilitas kerja, atau sarana umum yang dibutuhkan agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang keempat yaitu memelihara kesuburan tanah dan menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian yang kelima yaitu menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun. Setiap tahun pemegang HGU ini harus melaporkan penggunaan dan perkembangan pengelolaan tanahnya kepada pemerintah. Ya, yang terakhir ada hapusnya hak guna usaha. Menurut pasal 34 Undang-Undang Pokok Agraria, yang pertama, jangka waktunya berakhir. Yang kedua, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir. Yang ketiga, tanahnya ditelantarkan. Yang keempat, tanahnya dicabut untuk kepentingan umum. Yang kelima, tanahnya musnah seperti kena bencana alam, contohnya kayak abrasi. Mungkin sekian dari kelompok pemaparan dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.